Miss Dias RD Channel with me Miss Dias, masih dengan Miss Dias. Oke, jadi Miss Dias di vlog ini akan ngomongin tentang apa sih bedanya kuliah di jurusan atau di program studi pendidikan bahasa Inggris dan di program studi bahasa Inggris aja atau di sastra Inggris gitu loh, yang nggak ada label pendidikannya. Bedanya apa gitu. Oke, Miss Dias akan klasifikasikan dalam 5 poin. Oke, kita mulai satu-satu. Oke, yang pertama adalah mata kuliah. Oke, pastinya mata kuliah yang kalian pelajari di program studi atau jurusan pendidikan bahasa Inggris akan berbeda dengan di program studi atau jurusan bahasa Inggris atau sastra Inggris. Pastinya beda. Apa bedanya Miss Dias? Oke, bedanya kalau Miss Dias sendiri kan di pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi kalau di pendidikan bahasa Inggris, mata kuliahnya itu di awal-awal itu kalian akan mempelajari tentang basic English. Jadi 4 skill lah ya. 5. Jadi ngomongin tentang writing, speaking, listening, reading, terus grammar, vocabulary, ya basic skill yang harus dipelajari atau harus dimiliki dari seseorang yang ingin menguasai bahasa Inggris. Jadi buat kamu yang pengen belajar tentang general English, pendidikan bahasa Inggris ini di awal akan mempelajari hal-hal seperti itu. Oke, di luar mata kuliah umum ya, karena mata kuliah umum itu kan mau prodi atau jurusan apapun pasti belajar tentang hal itu. Oke, kemudian makin kamu menuju ke semester yang lebih atas, kamu akan belajar juga tentang karena pendidikan bahasa Inggris, maka belajar tentang basic tentang pendidikan, seperti bagaimana sih perkembangan peserta didik, bagaimana sih cara belajar dan mengajar gitu. Bagaimana sih metode-metode mengajar yang bagus. Jadi sesuatu yang serba keguruan gitu. Tapi biasanya karena misalnya di program studi Miss Dias, di program studi pendidikan bahasa Inggris itu ditawarkan juga mata kuliah yang masih dekat hubungannya dan masih secara konteks itu sesuai dengan kebutuhan daerah. Sepertinya misalnya Miss Dias di Bali nih, kebutuhan daerah itu kan pariwisata ya. Jadi potentially guru bahasa Inggris ini bisa saja dia mengajar di sekolah yang seperti ngajar bahasa Inggris di SMK pariwisata gitu misalnya, atau ngajar bahasa Inggris di SMK misalnya sekretaris, otomotif dan lain sebagainya. Jadi akan ada mata kuliah yang kayak English for specific purpose gitu, atau ya sejenis itulah, misalnya tentang front office, misalnya tentang hotel, tour guide, restoran atau secretary gitu. Jadi akan ada jenis mata kuliah seperti itu. Jadi mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengalami bagaimana rasanya menjadi siswa di specific purpose itu gitu, sehingga nantinya ketika mengajar di jenis level yang seperti itu maka bisa gitu. Dan di pendidikan bahasa Inggris juga ada kok mata kuliah yang tipenya seperti sastra, seperti misalnya linguistik, terus habis itu drama, poetry, prose, fiction, terus habis itu sinteks, mungkin ada semantik, fonologi, ya seperti itu juga diajarkan secara permukaan. Jadi karena ketika misalnya pendidikan bahasa Inggris ini maunya jadi guru, ketika di sekolah kan skill bahasa Inggris yang berjenis linguistik itu kan juga akan diajarkan oleh seorang guru bahasa Inggris. Nggak cuma ngajar 4 skill atau 6 skill yang disebutin sebelumnya itu, reading, speaking, grammar dan lain sebagainya itu, tapi juga hal-hal seperti menulis puisi, menulis cerita pendek, bermain drama dan lain sebagainya. Jadi semua mata kuliah itu akan dialami oleh anak-anak yang ada di program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, terus mata kuliah di program studi bahasa Inggris yang bukan pendidikan seperti bahasa Inggris dan sastra Inggris seperti apa, Miss? Yang mereka pelajari adalah ya lebih concern ke bahasa Inggrisnya itu, bukan ke pendidikan atau cara mengajar atau bagaimana sebuah pendidikan bahasa Inggris terjadi. Mereka misalnya belajar misalnya tentang sejarah bagaimana bahasa itu terjadi, bagaimana
transfer bahasa, mungkin bagaimana sejarah terjadinya bahasa di tempatnya bahasa Inggris kan dari Inggris itu ya, gimana proses penyebaran bahasa dan seperti itu. Jadi mereka juga akan dalam banget belajar tentang linguistik, sintaks yang tadi itu yang disebut bilang drama, prose fiction, poetry dan lain sebagainya, kritik sastra dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi mereka lebih mendalami tentang ilmu-ilmu bahasa yang murni seperti berjenis itu. Ya. Kemudian kalau kita ngomongin di poin yang kedua, di salah satu mata kuliah di di program studi kan biasanya ada tuh yang namanya program magang gitu. Jadi ini poin yang kedua ya, magang. Jadi magang orang di pendidikan bahasa Inggris dengan di prodi bahasa Inggris atau sastra Inggris akan berbeda. Kalau di pendidikan bahasa Inggris karena memang labelnya adalah pendidikan, maka dia akan magangnya di sekolah gitu. Jadi di sekolah atau di lembaga belajar gitu. Jadi ya mereka akan diberikan pengalaman bagaimana sih orang mengajar gitu. Mungkin mengobservasi terlebih dahulu, terus akhirnya di semester berikutnya akan dapat pengalaman mengajar di sekolah gitu. Itu magangnya orang pendidikan bahasa Inggris. Nah, kalau di sastra Inggris atau di bahasa Inggris yang murni, itu magangnya itu bisa kadang-kadang magangnya di perpustakaan gitu, kayak misalnya di hotel juga bisa dia, terus di lembaga-lembaga instansi pemerintah, yang berjenis itu, yang kayak customer service dan lain sebagainya, itu biasanya tempat magangnya. Oke, jadi itu bedanya kalau di poin kedua di magang. Terus yang ketiga adalah pada gelar. Gelarnya pasti beda. Pendidikan bahasa Inggris gelarnya sarjana pendidikan, SPD. Sedangkan yang bahasa Inggris murni dan sastra Inggris itu biasanya SS gitu. Sarjana sastra gitu. Kemudian itu secara gelar singkat aja kayak gitu. Jadi kemudian yang keempat yaitu luaran. Luaran itu maksudnya Miss Dias, setelah tamat itu selain dapat gelar, dapat apa lagi Miss Dias? Ya pastinya kalau di semua program studi pastinya dapatnya ijazah. Ya, jadi ijazah bukan sertifikat loh. Ini bukan lembaga bimbingan belajar ya. Jadi ini adalah kampus yang universitas ya. Itu dapatnya pastinya adalah ijazah yang biasanya digunakan oleh orang untuk melamar kerjaan. Nah, bedanya kalau di pendidikan bahasa Inggris, selain ijazah, biasanya akan mendapatkan yang namanya akte mengajar 4 gitu, namanya akta mengajar 4 gitu. Apa itu akta mengajar 4 Miss Dias? Itu kalau Miss Dias bisa sebutin secara sangat simpelnya itu adalah surat izin mengajar gitu. Jadi di mana orang yang tamat dari pendidikan bahasa Inggris itu punya peluang dan punya kesempatan satu-satunya program studi yang memberikan kesempatan lulusannya untuk mengajar karena dia punya akte mengajar 4 atau surat izin mengajar ini. Kalau bukan dari prodi atau program studi atau jurusan pendidikan, maka tidak boleh mengajar di sekolah karena skill mengajar itu spesial dan khusus. Tidak bisa setiap orang mengajar. Oh, saya punya passion ngajar, saya mau ngajar gitu. Tapi di lembaga yang formal hal itu tidak bisa terjadi. Kamu harus punya yang namanya akte mengajar 4 ini agar kamu bisa mengambil pekerjaan sebagai pengajar gitu. Jadi itu wajib banget dimiliki oleh seorang guru, pengajar, dosen, whatever itu yang ingin masuk ke dunia pendidikan. Nah, kalau kamu lulusan dari program studi bahasa Inggris atau sastra Inggris, itu kalian tidak miliki gitu. Tapi mungkin mereka bisa dapat sertifikat TOEFL gitu, karena mungkin untuk tamat dari program studinya mereka wajib ikut tes TOEFL gitu. Oh, di pendidikan bahasa Inggris juga kadang-kadang ada kok prasyarat, yaitu harus tamat tes TOEFL atau dan lain sebagainya, atau tes TOEFL-nya harus 400 atau 500 gitu. Ya, tapi itu hal kecil sih bagi orang yang belajar bahasa Inggris di selama 7 sampai 8 semester. Jadi ikut tes TOEFL itu pasti udah nilainya 500 ke atas. Jadi jangan khawatir dengan tes TOEFL atau mendapatkan tes TOEFL, sertifikat tes TOEFL itu, karena itu gampang aja itu. Kemudian poin berikutnya yang terakhir ini, yang kelima adalah peluang kerja. Mungkin kalian bertanya-tanya,
peluang kerjanya gimana sih, Miss Dias, khususnya di pendidikan bahasa Inggris? Apakah ketika kita tamat dari program studi pendidikan bahasa Inggris, kita cuma bisa jadi pendidik saja atau jadi guru? Bisakah kita jadi yang lain? Gitu. Jawabannya adalah sangat bisa. Karena memang labelnya adalah pendidikan, tapi kalian tidak harus melulu jadi pendidik gitu, karena kalian punya basic skill yang lain selain mendidik, seperti misalnya basic skill general English gitu, yang bisa kalian gunakan pada pekerjaan apapun, misalnya jadi customer service, jadi kerja di kedutaan, terus habis itu di pemerintahan, habis itu bisa jadi pegawai bank, terus habis itu karena kalian juga punya English for specific purpose, atau seperti yang Miss Dias tadi bilang, di restoran, di hotel, travel agent, pariwisata, itu juga kalian bisa kerja di sektor pariwisata, di semua jenis sektor pariwisata, dan biasanya kalian akan langsung ada di posisi yang nyaman, seperti misalnya di HRD gitu, di Human Resource Department gitu. Dan tidak jarang karena kalian adalah lulusan dari pendidikan, kalian akan langsung jadi trainer atau mungkin jadi manajernya gitu, karena kalian sudah punya basic mengajar. Karena akan susah untuk bisa mengajar atau mendeliver ilmu pada orang lain ketika kalian tidak punya basic mengajar gitu. Itu kenapa kalian yang lulusan dari pendidikan bahasa Inggris akan lebih mudah untuk ada di posisi-posisi tertentu itu. Terus pendidikan bahasa Inggris selain itu bisa ngapain aja? Bisa apa aja, asal kalian mau, kalian bisa jadi apa aja. Misalnya kayak Miss Dias jadi content creator, kalian akan lebih lancar ngomongnya karena ketika kalian belajar di pendidikan bahasa Inggris, maka kalian akan memiliki 2 skill mahal dan besar dalam hidup kalian, yaitu public speaking dan public relation. Jadi bagaimana berbicara di depan publik dan bagaimana menjaga hubungan dengan publik, itu adalah skill mahal dan skill besar yang dimiliki seorang pendidik gitu. Jadi kalian bisa jadi apa aja, jadi pembisnis, jadi entrepreneur, gampang, marketingnya pasti bagus orang pendidikan, karena biasa cuap-cuap ngomong di depan orang banyak, tidak ada demam panggung dan lain sebagainya, karena itu hal yang biasa. Bagaimana menjaga hubungan dengan orang lain, itu juga akan gampang dilakukan orang pendidikan bahasa Inggris, karena dia biasa mengontrol kelas jumlah besar, biasa berbicara dengan banyak orang, bagaimana menjaga hubungan misalnya guru dengan siswa, dia kan bisa. Jadi dia tahu. Juga ada mata kuliah psikologi loh kalau kuliah di pendidikan bahasa Inggris, karena kita sebagai guru atau pendidik itu harus tahu psikologi dari peserta didik kita gitu. Jadi itu juga kayak ilmu yang lumayan banget gitu untuk dapat kerja gitu. Terus bisa jadi apa lagi? Udah jadi news anchor bisa, jadi artis FTV bisa. Karena kan kalian ada mata kuliah drama tuh, jadi kalian udah pernah pentas, mungkin praktis dramanya, jadi udah biasa punya portfolio dan lain sebagainya. Jadi pemain FTV juga bisa, jadi artis, jadi selebgram, whatever. Kalian bisa jadi apa aja. Terus kalau misalnya kuliah di sastra Inggris atau di bahasa Inggris murni, kalian bisa jadi apa? Peluang kerjanya apa? Menurut Miss Dias, kalian juga sama, bisa jadi apa aja. Tapi kendalanya adalah di bagian kalian gak bisa jadi guru. Atau bisa jadi guru atau pengajar tapi secara tidak profesional. Karena pengajar profesional ya harus punya kalau 4 pilar kompetensi guru ya, harus punya secara pedagogik dan secara pedagogik kalian tahu metode mengajar, jadi bagaimana strategi yang tepat dan lain sebagainya. Kalau orang sastra atau orang bahasa Inggris kan tidak tahu itu karena tidak belajar metode-metode pembelajaran gitu. Kalaupun tahu itu dipelajari secara informal, tidak formal. Dan seorang yang lulus dari bahasa Inggris atau sastra Inggris juga tidak memiliki akte mengajar 4, yaitu surat izin mengajar secara formal. Jadi kalaupun mau lanjut untuk jadi guru, seorang yang lulusan bahasa Inggris atau sastra Inggris ini harus lanjut S2, atau kalau mau mentok pakai S1-nya bisa sih, tapi akhirnya akan susah untuk melaju ke level berikutnya. Apa level berikutnya Miss Dias? Sertifikasi guru atau jadi kita nggak ngomongin dosen ya, kita ngomongin guru ya.
Jadi karena ketika sertifikasi guru itu biasanya kan diharapkan gurunya itu adalah yang profesional. Profesional itu biasanya adalah yang punya memang kompetensi mengajar sebagai guru gitu. 4 pilar itu lagi ini bilang. Jadi salah satu syaratnya adalah memiliki akte mengajar 4 gitu dan melewati program PPG dan lain sebagainya nanti, sehingga dia tersertifikasi dan tercatat bahwa dia adalah guru yang profesional dan berhak mendapatkan 1 kali gaji lagi gitu. Jadi gaji pokok, gaji sertifikasi guru, ya itu 2 itu. Jadi double, seakan-akan double gajinya gitu. Karena dia qualified sebagai guru seperti itu. Nah, itu tadi 5 hal yang membedakan antara kuliah di pendidikan bahasa Inggris dan kuliah di bahasa Inggris murni atau di sastra Inggris. Jadi buat kalian yang mau kuliah di program studi mana aja, ya silakan, itu kan pilihan kalian dengan berbagai passion kalian dan lain sebagainya gitu. Jadi Miss Dias cuma ngasih gambaran gimana Miss Dias melewati pendidikan Miss Dias di pendidikan bahasa Inggris, dan bagaimana Miss Dias melakukan research juga pada teman-teman Miss Dias yang kuliah di bahasa Inggris murni atau di sastra Inggris gitu. Jadi buat kamu yang merasa ada beberapa poin yang mesti ditambahin, boleh komen di bawah, oke? Jadi itu dulu vlog Miss Dias hari ini. Semoga kamu berhasil memilih program studi atau jurusan yang sesuai dengan passionmu, yang punya peluang untuk akhirnya di masa depan membuat kamu ada di posisi yang nyaman. Oke, like, comment, subscribe untuk konten yang berguna ini. Bye-bye.